Selamat pagi, kembali lagi pada berita hari ini bersama saya Rizka Nuranisa Moduto. Selama beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita tentang problema RTH di Kota Bandung. Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau juga terjadi di Kota Bandung. Salah satunya penyebab lambatnya peningkatan persentase luasan RTH khususnya RTH publik di kota besar adalah karena tingginya tingkat konversi lahan. Perubahan guna lahan dari lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan bahkan dari lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau dalam dokumen tata ruang kerap terjadi dengan alasan kebutuhan penyediaan hunian dan aktivitasnya. Mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan koefisien daerah hijau, kontribusi pihak ketiga dalam penyediaan RTH dan optimalisasi lahan makam sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH. Pembangunan Kota Bandung selama 10 tahun terakhir mengalami kemajuan yang pesat. Selain jumlah penduduk yang mengalami peningkatan menjadi 2,44 juta jiwa pada tahun 2020, bertambah 49.287 jiwa dibandingkan tahun 2010. Pembangunan fisik kota pun tidak kalah pesat dinamika perkembangannya. Tren menunjukkan peningkatan luas kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan, dan jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kegiatan perkotaan. Konsekuensi dengan adanya peningkatan kawasan terbangun inilah secara otomatis juga menyebabkan berkurangnya kawasan non-terbangun dan berkurangnya lahan-lahan yang berpotensi sebagai ruang terbuka hijau. Berdasarkan ketentuan umum pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH didefinisikan sebagai zona memanjang yang penggunaannya berkarakteristik terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang berkembang secara alamiah ataupun yang disengaja ditanam. Ini merupakan salah satu ketentuan yang harus ada pada dokumen perencanaan tata ruang kota maupun wilayah perkotaan dari kabupaten, yaitu terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan ruangnya, baik ruang terbuka publik maupun privat. Proporsi ketersediaannya sudah ditetapkan pula dalam Undang-Undang Penataan Ruang Pasal 29, yaitu minimal 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi RTH publik setidaknya 20%, sedangkan sisanya yaitu 10% merupakan ketentuan minimal RTH privat. RTH dalam rencana tata ruang kawasan kota dan perkotaan mempunyai peran sangat penting, yaitu sebagai salah satu aspek pola ruang khususnya kegiatan di dalam kawasan atau zona lindung yang harus direncanakan penyediaannya dan pemanfaatannya. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung berkembang sangat pesat baik dari kependudukan, perekonomian, dan pemanfaatan ruang. Jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat perkembangan aktivitas kota, baik perekonomian, pendidikan, maupun aktivitas sosial dan budaya. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tersebut memicu peningkatan pembangunan di Kota Bandung. Beberapa di antaranya terjadi melalui proses konversi lahan, baik dari lahan non-RTH maupun lahan yang berfungsi sebagai RTH menjadi lahan perumahan dan berbagai sarana prasarana dan utilitas pendukungnya. Dengan berkurangnya lahan RTH, maka kualitas ruang kota juga mengalami penurunan. Salah satunya yang dapat dirasakan secara langsung adalah peningkatan temperatur udara dan perubahan kualitas iklim mikro, meningkatnya pencemaran udara dan frekuensi banjir di beberapa wilayah di Kota Bandung semakin meningkat. Kota Bandung yang dikenal sebagai kota kembang sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan ruang terbuka hijau dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Kota Bandung memiliki sejumlah taman yang indah dan lahan terbuka, masalah yang muncul mengenai RTH telah menimbulkan keprihatinan di kalangan warga dan pemerintah setempat. Salah satu masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah terbatasnya lahan untuk pengembangan RTH baru. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan pembangunan infrastruktur yang semakin luas, banyak area hijau telah digantikan oleh bangunan, jalan raya, dan pusat perbelanjaan. Akibatnya,
ketersediaan RTH yang memadai untuk masyarakat semakin menurun. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada juga menjadi perhatian. Banyak taman dan area hijau yang terbengkalai mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan kurangnya ruang untuk beraktivitas di luar ruangan. Sampah yang menumpuk, fasilitas yang rusak, dan kurangnya program penanaman pohon adalah beberapa masalah yang dihadapi RTH di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah menyadari pentingnya mengatasi masalah ini dan telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi. Mereka telah menggagas rencana revitalisasi RTH yang mencakup perbaikan fasilitas, peningkatan keamanan, dan promosi penggunaan RTH oleh masyarakat. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memperluas RTH dengan mengidentifikasi lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan sebagai taman baru. Meskipun tantangan yang dihadapi Kota Bandung dalam menjaga RTH adalah nyata, harapan akan terus memperbaiki dan memperluas ruang hijau di kota ini tetap tinggi. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kualitas hidup warga, memelihara keindahan Kota Bandung, dan mendukung lingkungannya yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengupayakan peningkatan ketersediaan RTH publik di Kota Bandung, antara lain penerapan koefisien daerah hijau yang disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing zona, dan kebijakan rencana peruntukan RTH dapat diaplikasikan di semua zona. Evaluasi kelembagaan dan kewenangan perangkat daerah dalam urusan RTH juga harus diperhatikan sebagai upaya efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam sektor RTH ini, mengingat adanya tumpang tindih kewenangan yang berpotensi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya terkait di penyediaan RTH di perumahan. Sekian informasi yang saya sampaikan pada berita hari ini. Saya Rizka Nuranisa Moduto mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.